Nggak bisa ya, ini aja. Record, udah saya record belum ya? Sudah ya, terrecord ya. Nanti yang nggak bisa hadir malam ini, karena ini kan sebenarnya kelas tambahan ya, jadi saya akan share aja linknya, dan sekarang kan juga sudah banyak eh, aplikasi-aplikasi untuk kalian record sendiri ya. Coba kalian record sendiri juga bisa ya. Tanpa harus menunggu share share recording dari saya, kalian juga sudah bisa merecord sendiri karena sekarang banyak aplikasi untuk merecord secara mandiri dari laptop masing-masing. Oke, saya akan masuk ke pertemuan 9. Minggu depan, saya masih daring dengan Topsis. Jadi kalau malam ini kalian nggak begitu paham atau ada yang mendengarkan via recording, minggu depan saya akan masih tetap menjelaskan lewat daring, dan project akan dikumpulkan 2 minggu lagi. Gitu ya. Jadi bukan minggu depan seperti halnya kelas AHP, hari ini penjelasan, minggu depan project, kelas SAW, hari ini penjelasan cukup sekali, minggu depan project gitu. Tidak ya untuk Topsis, karena kita missing penjelasan tatap muka di kelas diakibatkan oleh kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu di kelas karena uh, ada ujian penerimaan mahasiswa baru, gitu ya. Jadi saya tahu bahwa penerimaan via Zoom itu tidak semaksimal di kelas, gitu ya. Dan saya pun juga tidak bisa memantau apakah kalian sambil multitasking dengan kegiatan lain, gitu ya, atau saya menjelaskannya bisa kalian pahami hanya dengan mendengarkan tanpa saya bisa mencoret-coret di papan tulis seperti biasa, gitu. Nah, jadi selama 2 minggu kita masih bertemu daring ya. Nanti di minggu ketiga saya lepas kalian untuk mengerjakan project, upload kembali di Google Drive dengan project yang sama atau case yang sama dengan yang sudah kalian kerjakan baik di SAW maupun AHP. Lalu setelah Topsis ini selesai, berarti materi pengambilan keputusan atau sistem yang membantu pengambilan keputusan sudah selesai. Kita masih ada materi tersisa untuk sistem cerdasnya. PK-nya selesai, SC-nya belum. Jadi dari mulai awal SAW, AHP sampai Topsis ini kita masih ngomongin PK atau pengambilan keputusan yang dibantu oleh sistem dengan diberi pembobotan, dengan diberikan kriteria, dengan diberikan case-case ya terkait dengan pengambilan keputusan yang kira-kira orang sulit memilih kafe, orang sulit memilih workplace untuk bekerja, orang sulit memilih pembelian kasur, orang sulit memilih mobil, atau orang sulit untuk memilih wisata kemana gitu ya. Nah itu baru PK. Semua metode yang saya ajarkan baru PK. Nanti bagaimana dengan tugas akhir? Untuk tugas akhir, kalau logiknya sudah paham, maka metode apapun kalian akan mudah mempelajari. Karena semuanya yang berbasis pengambilan keputusan mesti membutuhkan yang namanya variabel dan bobot. Ya, kalau sudah tahu konsepnya itu, kasusnya apa saja, model metode apa saja yang kalian pilih itu secara logik sama, karena logiknya udah kalian dapatkan lewat 3 metode yang kita pelajari, yakni SAW, AHP maupun Topsis ya. Kalau untuk Fazi kita berbeda ya. Setelah ini saya akan mengajarkan mengenai SIM cerdas. Satu saja saya akan ajarkan, yakni Fazi. Itu agak berbeda dengan eh, tugas-tugas kita yang sebelumnya yang pakai Excel dan sebagainya ya. Kalau untuk Fuzzy Logic, saya minta Anda mengerjakan di MATLAB ya. Dan itu harus benar-benar sampai jadi GUI ya, Graphical User Interface untuk interface sistem cerdas Anda menggunakan Fuzzy. Oke, itu masih berarti masih dari minggu ini masih 3 minggu ya. Kita akan belajar Fuzzy karena minggu depan masih Topsis, seminggu depannya mandiri mengerjakan Topsis, lalu baru kita akan masuk ke Fuzzy, penjelasan Fazi 1-2 minggu lalu project ya. Maka UAS tetap tidak ada. Kita tetap tidak ada UAS, semua materi SCPK itu berbasis project. Pada saat UAS kalian harus mengumpulkan 2 file yang diunggah di Google Drive dan 2 hard copy yang dikumpulkan pada saat UAS, ya ini project Topsis yang dikerjakan berdua dan juga project Fazi yang dikerjakan maksimal berdua, sendiri boleh. Oke, next saya akan masuk ke latar belakang salah satu TA. Di latar belakang salah satu TA, ini digambarkan mengenai budidaya ikan, di mana dibutuhkan sebuah sistem pengambilan keputusan untuk menentukan budidaya ikan air payau mana yang pas
supaya panennya meningkat atau mendapatkan pendapatan yang maksimal. Kita tahu air payau itu bisa di apa ya, bisa untuk hidup berbagai jenis ikan, yakni kakap, patin, bandeng, bawal, sidat, belanak, mujair, nila, kiper, penyumpit, dan lain sebagainya. Tapi kalau dikaitkan dengan kriteria, misal oksigennya, salinitasnya, kecerahannya, keasamannya, belum tentu ketika kita menebar benih bandeng hasilnya sangat luar biasa seperti bawal misalnya, karena kondisi oksigen mungkin yang dibutuhkan oleh bandeng berbeda dengan kondisi oksigen yang dibutuhkan oleh bawal. Nah, kriteria-kriteria ini diperlukan ketika adik-adik mau membuat sebuah sistem pendukung keputusan bagi seorang apa ya, peternak ikan gitu ya, atau orang yang berbisnis di dunia perikanan, mungkin bisa koi dan sebagainya ya. Kalau koi mungkin ikannya airnya tawar ya, bukan payau ya. Kalau ini ikan-ikan air payau, di mana ada campuran antara air laut dan air tawar, biasanya di sekitaran muara sungai, gitu ya. Nah, TOPSIS sendiri adalah kepanjangan dari Teknik for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Berarti kita masuk ke solusi yang paling ideal untuk pengambilan keputusan. Case-nya boleh bermacam-macam ya. Kalau di tugas akhir ini, case-nya adalah bagaimana membuat sistem pendukung keputusan dengan bantuan TOPSIS untuk merekomendasikan ikan apa yang paling tepat kita letakkan di kolam air payau ketika kriterianya adalah oksigen, suhu, salinitas, kecerahan, keasaman, dan lain sebagainya. Ya, ini banyak jurnal, paper, kemudian skripsi di perpus pusat. Kalau mau lihat skripsi, adik-adik main aja ke perpus pusat yang di utara itu semua skripsi ada di sana dari semua jurusan. Jadi duduk aja di situ, lihat-lihat skripsi, boleh difoto, nggak boleh dipinjem ya kalau skripsi karena itu bicara hak atas kekayaan intelektual. Duduk aja di sana, baca gitu ya, daripada nongkrong nggak jelas atau kita gabut ngapain gitu, ya ke perpus aja kalau pas memang tidak ada dosen, karena kan sekarang kita bisa belajar mandiri dimanapun ya. Kalau dari Google Scholar atau apa ya, jurnal-jurnal yang ada di internet, adik-adik merasa kurang fokus karena mungkin standar penulisannya tiap kampus berbeda, sedangkan kalian pengen mulai melatih gimana sih caranya menulis skripsi di informatika, pengennya lulus bisa 4 tahun. Ini kita 2020 sudah ada yang lulus 3 tahun 5 bulan ya, dan sedang mengurus yudisium untuk wisuda Juli. Berarti lulusnya kemarin bulan Februari ya, tapi ini masih mengurus yudisium, berarti sekitar 3 tahun 5 bulan. Sudah ada 2 anak 2020 yang lulus 3 tahun 5 bulan. Artinya eh, bisa gitu loh, lulus di bawah 4 tahun informatika tuh bisa. Bukan berarti nggak mungkin lah kalau informatika lulusnya bisa sampai pas 4 tahun. Bisa, nyatanya ada yang 3 tahun 5 bulan. Ya. Dan bulan Mei besok, di minggu kedua, kita akan mengadakan lagi pendadaran dan itu peserta 2020 udah banyak. Ya, Mbak Visen dan kawan-kawan itu akan maju di minggu kedua Mei. Ya, berarti 2020 yang akan maju di wisuda bulan Juli itu mungkin sekitar 10 sampai 15 orang ya. Berarti bisa pas cum laude 4 tahun 2020. Itu bisa jadi contoh. Ya, termasuk ya ketika rajin duduk di perpustakaan melihat contoh-contoh tugas akhir yang ada. Oke, kita akan masuk ke contoh sederhana untuk topis ya. Saya agak buru-buru supaya eh, apa namanya, kita bisa selesai sebelum ada halangan ketika listrik padam dan sebagainya. Mungkin di tempat adik-adik juga hujan ya, karena ini memang di mana-mana rata. Oke, sekarang ini contoh kolam air payau kayak gini. Sekarang saya akan masuk ke contoh topsis yang simple saja, bukan bicara ikan air payau, karena bisa jadi agak sulit kasus mengenai ikan air payau karena ini sudah di level tugas akhir ya. Kita ambil kasus yang gampang-gampang lah, seperti ketika adik-adik bikin tugas-tugas memilih kedai kopi, memilih kos-kosan, memilih penginapan, memilih apa ya, kafe, yang kayak gitu-gitu, supaya lebih masuk dulu karena ada di sekitar kita. Sekarang saya akan jelaskan tadi kepanjangan topsis sudah ada. Kenapa
kita memilih pakai TOPSIS dan rata-rata mahasiswa itu TA masih memilih untuk TOPSIS. Walaupun kalau saya rekomendasikan di IF itu kalau memang mau mengambil SPK di tugas akhir combine dengan SAW ya. Jadi judulnya misalnya memilih kos-kosan dengan SAW TOPSIS gitu. Jadi SAW dan TOPSIS itu dipakai bareng. SAW-nya untuk pembobotan, nanti TOPSIS-nya untuk menghitung Euclidean distance gitu ya. Kemudian kriterianya sama, MCDM, multi kriteria decision making. Baik itu SAW, baik itu AHP maupun TOPSIS, pasti multi kriteria. Nggak mungkin kriteria cuma satu, dua, terus kita merasa, wah kriterianya sulit, kita manusia harus pakai pendukung keputusan. Terus kriterianya berapa? Dua, harga sama lokasi. Ya, itu bukan multi kriteria ya. Nggak usah pakai sistem, kita sebagai manusia juga udah punya kecerdasan bawaan. Kita sudah bisa memilih itu. Tetapi ketika kriterianya sudah multi, banyak kriteria, maka kita membutuhkan sistem untuk membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan metode-metode yang selama ini kita sudah pelajari. TOPSIS sendiri, kenapa tidak saya sarankan berdiri sendiri untuk TA? Kalau kasusnya sederhana, maka TOPSIS-nya dikombin dengan metode lain. Tapi kalau kasusnya kompleks, seperti ikan air payau tadi, boleh pakai TOPSIS saja. Jadi masalah boleh tidaknya metode itu tergantung case study-nya. Kalau kalian case study-nya simple misalnya ini, memilih kafe, ya jangan TOPSIS, ya TOPSIS SAW misalnya. Karena kita kan mau bicara Euclidean distance dan sebagainya ya, jarak antara positif negatif. Tapi kalau kita mau bicara ikan air payau yang kasusnya memang betul-betul dipakai di dunia nyata, terus kita bicara Kementerian Kelautan itu punya target sekian ton ikan, sering gagal panen, kita benar-benar magang di Kementerian Kelautan, terus Kementerian Kelautan butuh sistem mendukung putusan, datanya kompleks, nggak apa-apa pakai TOPSIS saja gitu loh. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan metode itu boleh dipakai, kapan tidak. Jangan sampai kemudian ada mahasiswa yang mengatakan teman saya pakai TOPSIS nggak dibolehkan, yang itu pakai TOPSIS kok dibolehkan. Berarti dosennya pilih kasih nih karena yang satu pakai TOPSIS boleh, yang satu kok enggak. Lihat kasusnya, lihat kasusnya. Kalau kasusnya itu kompleks, metode sederhana kita bolehkan. Tapi kalau kasusnya sederhana sekali, apalagi kriterianya bisa artinya SPK-nya seperti nggak ada bedanya antara penilaian manusia, pengambilan keputusan manusia dengan sistem tuh kayak nggak ada bedanya gitu. Tingkat kesulitannya ya jadi dipertanyakan nih buat SPK buat apa gitu ya. Kalau manusia aja sudah bisa mengambil keputusan tanpa harus bantuan sistem, mungkin lebih smart manusia daripada sistem yang dibangun. Nah itu mungkin metodenya ya agak-agak sulit dikit lah, combine method ya. Nah, oke, saya ingin menjelaskan mengenai pemilihan guru berprestasi, karena ini simple ya, guru berprestasi, dosen berprestasi, mahasiswa berprestasi, mencari mahasiswa penerima karya cendekia, mencari mahasiswa yang layak menjadi ketua himatif, itu kan kayak meranking orang aja ya, kayak meranking orang, berarti orang yang di peringkat pertama itu yang terpilih. Nah, kan simple ya, tapi kadang-kadang kita perlu sistem pendukung keputusan untuk menghindari subjektivitas. Karena kalau pemilihan guru berprestasinya nggak pakai sistem, kita mau mencari preference dari similarity yang ideal untuk mensolusi yang paling tepat, terkadang ada ucapan-ucapan di luar yang mengatakan, ya dia kan dekat sama ini, dia kan ya, kayak gitu-gitu. Jadi kita membuat sebuah sistem pendukung keputusan pada hal-hal sederhana seperti ini biasanya jika terlalu banyak gesekan kalau itu tidak dibantu oleh sistem, gitu ya. Sehingga kita perlu membuat sebuah sistem yang lebih objektif dalam menilai dibandingkan pemilihan guru berprestasinya menggunakan keputusan manusia karena biasanya dinilai tidak objektif, gitu ya. Nah, TOPSIS sendiri cukup populer di dunia SPK karena dia mudah, simple. Walaupun nanti kalian harus sedikit konsentrasi di slide terakhir ketika saya menerangkan mengenai Euclidean distance. Itu agak sedikit berat ya. Simple hitungannya kalau pakai Excel, tapi karena ini kita pakai PPT, jadi dan ini via Zoom, jadi agak-agak ini ya butuh konsentrasi sedikit gitu ya. Nanti saya share PPT-nya, sedangkan PPT yang lama abaikan saja, delete ya, karena ada beberapa angka yang saya rubah. Pakai slide ini aja. Ya, yang slide sebelumnya saya sudah share, delete aja. Oke. Next, dari Kusuma Dewi 2006 nih, dosen UII ya.
beliau pakar di bidang AI. Beliau mengatakan bahwa didasarkan pada konsep di mana alternatif dipilih yang terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif yang saya katakan jarak untuk Euclidean distance, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Yang beda dari SAW AHP, di sini kita bicara jarak. Topsis itu pakai jarak. Berbeda dengan yang kemarin SAW dan AHP yang lumayan agak mirip karena di sana bicara pembobotan, bicara tingkat kepentingan bahwa keindahan pantai lebih penting daripada jarak. Berarti jarak tidak lebih penting atau sedikit lebih penting daripada keindahan pantai. Jadi tingkat kepentingan. Kalau ini kita bicara Euclidean distance yang tidak dimiliki oleh SAW maupun AHP. Ya, lalu berikutnya ketika kita pakai topsis ya, kita menggunakan ya sama kayak ini saya lewati aja deh. Kita masih bicara Euclidean distance. Oke, ini ilustrasinya ya. Saya punya solusi ideal positif, saya punya solusi ideal negatif, saya punya alternatif di tengah. Ini ada 4 alternatif. Kalau ini bimbel berarti ini primagama, primagamo, primagami. Kalau ini cafe berarti itu fore, terus kemudian apa-apa gitu ya. Alternatif itu kan objek yang mau kita pilih ya. Sedangkan kriteria itu adalah syarat ketika kita mau memilih alternatif terbaik. Nah, itu kita point of view kita dilihat dari kriteria, termasuk bobot. Nah, sekarang kita mau masuk ke algoritma topsis sendiri. Kenapa guru berprestasi? Karena kegiatan memilih guru berprestasi itu adalah agenda rutin. Kemudian guru berprestasi itu mestinya punya kriteria dong. Kita menilai kriterianya dari apa? Satu, kita akan menilai kriteria, ini saya tutup ya. Kita akan menilai kriteria satu dari portofolio. Portofolio itu kayak CV lah ya, kayak CV. Di situ kita bisa melihat seperti apa sih guru ini atau dosen ini atau mungkin mahasiswa atau mungkin ini pendaftaran ketua himatif, kita bisa lihat portofolio dia ngapain aja, layak nggak jadi ketua himatif. Dia tuh udah punya cerita apa aja dalam sejarah organisasi, itu portofolio dia, itu penting. Kemudian yang kedua, kita lihat tes tertulis dulu. Jangan sampai dia mau mendaftar tapi tes tertulisnya gagal. Jadi tes tertulis diperlukan walaupun dia sudah nulis CV banyak-banyak ya. Karena siapa tahu CV-nya bagus, tapi begitu dibuktikan lewat tes tertulis dia tidak memenuhi. Yang ketiga, tes kepribadian. Tes kepribadian diperlukan supaya kita bisa melihat seperti apa sih pribadinya. CV-nya mungkin bagus, tes tulis mungkin bagus, tapi secara kepribadian nggak cocok sebagai dosen berprestasi, atau nggak cocok sebagai guru berprestasi, atau nggak cocok sebagai kepimpinan sebuah organisasi seperti Himatif. Pinter tapi nggak punya leadership-nya jelek, nggak bisa memimpin sebuah organisasi seperti Himatif. Karena di Himatif itu yang dibutuhkan tidak hanya seseorang IP-nya tinggi atau pinter saja bisa memimpin organisasi, tetapi dibutuhkan leadership-nya. Ya, kadang-kadang mungkin malah bobot leadership atau tes kepribadian jauh lebih tinggi dibandingkan IPK, misalnya gitu. Nah, itu tergantung case ya, tergantung case. Nanti kalian bisa bikin sendiri, misalnya SPK pemilihan ketua Himatif. Kalau sekarang kan nyoblosnya pakai kotak gitu ya, kotak suara. Kalau besok misalnya calonnya banyak, kalian bikinkan SPK, lihat itu pembobotannya, kemudian tes kepribadiannya dihitung, kemudian dari situ terlihat mana bobot paling tinggi. Nah, ini kita masih fokus ke pemilihan guru ya, dan bobot kriteria ketiga adalah tes kepribadian. Saya belum bicara bobot ya. Berikutnya, wawancara. Kenapa wawancara itu perlu? Bisa jadi tes kepribadiannya jelek, karena mungkin dia sakit atau grogi. Tetapi begitu wawancara, hasilnya bagus gitu ya. Jadi kita perlu 4 kriteria ini, CV-nya kita lihat, tes tertulisnya kita lihat, tes kepribadiannya kita lihat, dan wawancara. Karena bisa jadi tes kepribadiannya jelek, dia nggak fokus, tapi ketika diwawancara dia adalah orang yang kita cari. Maka di sini kita akan lihat lagi ada kriteria tambahan, yakni kalau ini karena ini guru ya, ada makalah yang ditulis untuk melihat seberapa dia paham terhadap masalah-masalah yang diangkat dalam makalah. Nah, kemudian alternatifnya, kalau tadi bimbel itu sudah kita bahas, alternatifnya bisa primagama, primagame, primagamo, ya, atau mungkin neon, kemudian primagame, dan apa kemarin? Satunya
yang saya lupa apa kemarin waktu pas bimbel. Nah, kalau ini kita alternatifnya adalah Bapak Ali, Ibu Berti, misalnya Ibu Desi dan Bapak Chandra, misalnya gitu ya. Ada 4 orang alternatif. Nah, lalu kita harus bikin matriks bobot dan yang nanti matriks itu harus kita normalisasi. Nah, sekarang kita punya grade ya, adik-adik. Kita punya grade. Grade-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada adik-adik yang tanya mungkin, kenapa kok nggak 9 Bu grade-nya? Kenapa kok nggak 7 grade-nya? Kita kalau di statistik ya, ketika kita melakukan survei itu, saya tanya, enak mana kalau kalian tuh dikasih kuesioner survei, terus kalian dikasih kolom yang tulisannya gini, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu aja udah bikin pusing ya kolomnya ya. Terus tiba-tiba kalian dapat kuesioner yang kolomnya itu 7 atau 10 grade-nya. Terus grade-nya itu bukan pakai skala Likert yang skala like kayak ini ya, skala Likert atau skala like. Modelnya gini, sangat 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 tidak setuju, sangat 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 setuju, sangat 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 gitu. Banyak kan? Nah, jadi kalau kita mau bikin grade nggak usah banyak-banyak, 5 itu udah cukup. Kalau menurut saya grade 5 itu dari mulai yang sangat buruk, buruk, cukup, baik, sangat baik itu udah cukup. Kalian nggak perlu bikin grade yang panjang-panjang. Sangat, sangat, sangat buruk, sangat, sangat buruk, sangat buruk, buruk, cukup, baik, sangat, sangat, sangat baik, sangat ya nggak usah ya. Itu kalian menyulitkan diri sendiri juga kalau grade-nya itu sampai 7 grade gitu, 9 grade ya 5 grade cukuplah kalau kita bicara skala Likert, anak-anak SI ya, terutama sistem informasi, kalau mereka bikin survei, mereka pakai standar skala Likert juga grade-nya biasanya 5 kayak gini, gitu ya. Ada sih yang 7, tapi nanti repot juga ketika dia mau nyebar kuesioner, biasanya nggak balik kuesionernya karena orang udah pusing lihat kolomnya ya, penilaiannya. Oke, kita sepakat grade-nya 5 saja untuk memudahkan kalian sendiri, gitu ya, nggak usah mempersulit. Untuk memudahkan kalian situ grade 5 udah cukup. Next, sekarang ini adalah hasil dari grade ketika bypass saja kita sudah wawancara. Bapak Ali itu portofolionya 3, berarti nilai dari Bapak Ali itu ketika diwawancarai cukup lah ya untuk portofolionya Bapak Ali. Ibu Berti nilainya 4. Bapak Chandra khusus portofolio dia sangat baik 5. Ibu Desi nilai portofolionya 3. Angka ini ya kalian nentuin ketika kalian sudah melakukan wawancara dan kalian punya grade ini. Ini dilakukan di mana? Ya di luar top case ya. Ini dilakukan ketika kalian buka-buka portofolionya, ngecek-ngecek tes tulisnya, ngecek-ngecek tes kepribadiannya, melakukan wawancara. Terkumpullah data di lapangan seperti ini. Khusus Bapak Ali dan Ibu Berti membuat makalahnya itu dinilai buruk. Dan khusus untuk Ibu Berti dan Bapak Chandra, wawancaranya dinilai buruk. Ya, jadi ada 2. Di sini masuk 2. Yang sangat buruk nggak ada, ya. Yang sangat buruk nggak ada, mungkin dia gugup dan sebagainya. Next, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan sampai sini nggak ada pertanyaan. Kenapa angka-angka ini muncul? Kalau kalian mau ganti, silahkan aja. Tergantung case-nya. Ya, terus kalau kalian mau pengen bikin kriteria yang nggak 5, kriterianya cuma 4, nggak apa-apa. Ya, tapi kita bicara multi kriteria ya, jangan sampai kriterianya cuma 2 untuk menilai. Kalau 2 nggak usah pakai SPK ya. Ini kita pakai kriterianya multi, artinya ada 5 kriteria. Boleh dikurangi ya, boleh dikurangi untuk tugas topsis, kurangi aja. Tapi jika ada mahasiswa yang mau nambah, nggak apa-apa ya, 7, 8 kriteria silahkan ya. Next, sekarang kita pakai ternormalisasi matrik. Baik SAW, baik AHP, kalian pasti tahu yang namanya normalisasi matrik. Cara menormalisasi matrik, kolom ini, jadi saya kayak nunjuk di layar ya, padahal saya tahu kalian nggak bisa lihat saya nunjuk dia. Ini terlihat ya. Coba ya, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan, sebentar, sebentar. Bentar ya. Sebentar. Saya mau pastikan dulu. Coba beri reaksi trompet ketika sampai tahap itu tadi kalian paham. Oke ya, nanti saya ngomong sendiri, ternyata kalian nggak paham.
Oke, sudah ya. Ini saya lihat ada Ageng, Noval, dan lain-lain sudah tadi memberi apa namanya reaksi eh, trompet ya, Arfi, Dion, Halim, dan kawan-kawan yang lain ya, Almas. Oke, next saya share lagi materi yang tadi untuk mengecek dulu. Oke, kalau tadi adik-adik sudah sampai, kita sampai slide ke-28, saya akan akhiri slide ini di slide 45-an, jadi sebentar sedikit lagi ya, nggak usah lama-lama karena ini juga udah malam. Nah, kalau kalian sudah dapat tabel yang di atas ini, tolong diakarkan semuanya ini ya. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ini 5 duluan boleh, 3 duluan boleh. Ini pokoknya kolom ini, kolom portofolio ini, tolong di pangkat 2 dulu, 3 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, ditambah 5 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 2, terus di apa namanya? Kasih akar ya. Dapatnya 76811. Itu berarti normalisasinya kolom ini. Kolom yang kedua untuk tes tertulis 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 diakarkan. Dapatnya 65574. Kolom ketiga tes kepribadian 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 diakarkan, hasilnya 9,0554. Itu ya. Lalu kolom keempat wawancara adalah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 diakarkan, dapatnya 5,0990. Dan kolom terakhir membuat makalah adalah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 diakarkan, dapatnya 57446. Gitu ya. Sudah dapat yang warna hitam di bawah ini. Ini semua dituliskan di kolom bawah ini, tambahin satu row, kalian tuliskan yang hitam di bawah ini, lalu jadikan pembagi. Maka nilai normalisasinya adalah 3 dibagi 76811, dapatnya 0,3906, itu di sini ya. Kursor saya bisa bergerak-gerak kan di laptop Anda kelihatan ya. Lalu di 4 ini adalah 4 dibagi 76811, 5 dibagi 76811, 3 dibagi 76811. Yang kolom kedua, tes tertulis adalah 3 dibagi 65574, 4 dibagi 65574, 3 dibagi 65574, 3 dibagi 65574. Di tes kepribadian 4 dibagi 90554, 5 dibagi 9055 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nanti dapatnya ini. Ini adalah hasil dari normalisasi matrik dari bypass halaman ini. Ya, dia harus bisa dipahami dari mana angka 334 ini oleh Bu Lina tiba-tiba jadi ini hasilnya. Hasilnya adalah tadi, satu saja saya beri contoh ya, karena saya tidak memberi semua contoh slide, sama seperti ketika kalian presentasi di depan, satu aja ditampilkan ya, setelah itu hasilnya adalah ini. Ya. Sekarang ketika portofolio sudah ada normalisasi matrik untuk portofolio, tes tertulis, tes kepribadian, wawancara, membuat makalah oleh Bapak Ali, Ibu Berti, Bapak Chandra maupun Ibu Desi, sampai di sini langkah berikutnya adalah menghitung weighted normalization ya untuk decision matrix pembobotan keputusan normalisasi. Nilai bobotnya dihitung seperti ini, VIJ sama dengan RIJ dikali WJ untuk I-nya ya untuk jumlah matriknya 1, 2, sampai M habis. Nah, gampangnya gini deh. Kita udah punya tabel ini kan. Nah, tabel ini kan sudah tahu kan caranya tadi dapatnya dari normalisasi dikuadratkan, kemudian diakarkan, dapat pembaginya, terus setiap data dalam setiap kolom dibagi berdasarkan pembagi hasil dari kuadrat ya dan akar dari hasil yang sudah didapat ini kan ya. Dan ini ya aman ya, kan dapatnya tabel ini ya. Nah, ketika tabel ini adik-adik sudah dapat, lihat kepentingannya, tingkat kepentingan. Beda ya, yang ini, yang di 1 sampai 5 ini, beda dengan core yang ada di depan sini, beda. Ini grade. Kalau misalnya kalian mau pilih jadi ketua himatif,
kalian itu dibikinkan grade. Oke, ketua himatif itu butuh apa aja sih syaratnya kalau mau menjadi ketua himatif? Wawancara, Bu. Oke, wawancara. Wawancara nanti grade-nya 1 sampai 5. Kemudian apalagi CV, Bu, CV. Oke, grade-nya 1 sampai 5 juga. Apalagi kemampuan programming misalnya, karena memimpin himatif di informatika masa nggak bisa coding gitu ya. Apa aja grade-nya juga 1 sampai 5. Lalu dari kemampuan coding, CV dan apa tadi nomor satu? Apa tadi nomor satu? Ayo, saya yang masih ingat. Tadi saya mengatakan apa nomor satu? CV ya? Ya? Iya apa enggak? Halo, saya Portofolio, Bu. portofolio atau CV ya. Nah, dari ini grade-nya ya. Ketika saya menilai Almas dan sebagainya, kemudian saya beri skor. Oh, wawancaranya sangat baik, codingnya cukup, kemudian portofolionya buruk misalnya, gitu kan? Itu kan grade ya. Tapi begitu saya sudah bicara di sini, itu saya bicara tingkat kepentingan, bukan grade. Contoh gini, wawancaranya sih bagus, tapi saya menganggap wawancara itu nggak penting. Yang saya pengen lihat eh, portofolionya. Maka portofolio itu tingkat kepentingannya sangat tinggi. Nah, gitu ya. Bisa kan membedakan antara tingkat kepentingan sama grade. Grade itu ketika saya memberi nilai kalian, ini wawancaranya buruk nih. Ini wawancaranya bagus nih. Ini wawancara itu grade. Tapi ketika saya bicara, oke, saya punya berapa kriteria nih? 3. Mana lebih penting? Mau mencari pemimpin yang bisa coding atau mencari pemimpin yang bisa ngomong, misalnya gitu. Wah, kalau jadi ketua himatif, yang penting dia bisa ngomong dulu, karena dia akan berurusan dengan birokrasi, berurusan dengan dekanat, berurusan dengan rektor, berurusan dengan lain-lain. Kita nggak butuhkan yang pinter banget coding. Kalau ketua himatif, wawancara itu tingkat kepentingannya lebih penting dibandingkan coding. Tapi kalau saya mau memilih asisten lab, nah itu agak membingungkan. Kalau memilih asisten lab, dia pinter coding nggak bisa ngomong, repot. Dia pinter ngomong nggak bisa coding, repot. Nah kalau asisten lab mungkin tingkat kepentingan antara dia ngomong di depan cara menjelaskan dan coding itu mungkin sama-sama tinggi. Seperti ini tiga-tiga muncul boleh barengan ya, wawancara buat makalah itu cukuplah tingkat kepentingannya. Tapi portofolio ini harus sangat tinggi. Itu tingkat kepentingan, ya. Udah bisa ya sampai sini ya? Oke. Eh, aman ya? Aman ya sampai sini ya, karena saya ngajarnya juga saya nggak tahu kalian ngapain di sana, saya ngomong, tapi saya mau minta kalian memberikan reaksi jempol ketika paham apa yang saya jelasin. Ya, tuh dadah-dadah kayak Adi, nggak apa-apa. Saya minta jempol, ya. Oke, boleh Adi ya, jempol, Yohanes, Yedit, ya, Christopher, Malik, dan teman-teman yang lain ya. Edi, Dea, eh, Ageng, Oscar. Oscar kenapa Oscar? Waramat, ini Asalma ya. Oscar bisa kan ya? Ya udah, oke. Berarti saya nggak perlu menjelaskan lagi ya. Oke, next. Setelah saya menjelaskan tingkat kepentingan, jadi kalian harus ketika bicara topsis, kalian bicara grade, juga bicara tingkat kepentingan. Mungkin saja ketika kita melihat si bapak ini di depan tadi, ya, aduh kita lihat nih, Bapak Chandra itu kok wawancaranya cuma dapat 2 ya, buruk. 2 itu buruk. Tapi begitu kita lihat kepentingannya, nggak apa-apalah buruk, wawancara itu tingkat kepentingannya nggak 5 kok, cuma 3 gitu loh. Jadi nggak apa-apa nilainya jelek, orang tingkat kepentingannya juga rendah, tapi begitu kita melihat yang portofolio, kalau sampai jelek, padahal portofolio itu dinilai sebagai poin yang tinggi, ya repot gitu ya. Nah kayak gitu tuh tingkat kepentingan. Next kita akan masuk ke poin yang lebih sulit. Setelah tingkat kepentingan ini kalian mudah memahami, sekarang kalian harus bisa melihat tingkat kepentingan ini terhadap normalisasi matrik yang sudah kita buat. Semua hasil dari normalisasi matrik ini per kolom harus kalian kalikan dengan tingkat kepentingan. Normalisasi yang sudah kalian dapatkan, ketika tingkat kepentingannya tinggi, maka dia akan dikalikan untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi tentunya. Makanya di situ harus hati-hati. Kalau kalian besok kerja, kemudian wawancara, wawancara itu yang dibutuhkan pertama mungkin kepribadian. Kalau itu tingkat kepentingan lebih tinggi, maupun kalian good looking, ternyata good looking itu dinilai tingkat kepentingan rendah, maka kalian jatuh di skor yang skornya tinggi gitu ya.
Jadi kalian harus paham itu. Wah, dia kan penampilannya nggak good looking, kok dia yang diterima, sedangkan saya udah dandan-dandan repot-repot, kok saya nggak diterima? Ya karena good looking itu tingkat kepentingannya nggak begitu tinggi. Yang dipentingkan ketika seorang pimpinan mencari pegawai di suatu perusahaan, mungkin dia nggak menilai good looking, kecuali mungkin di bank atau di jasa-jasa yang lain yang harus di depan, help desk gitu ya, yang teller atau apa mungkin harus good looking. Tapi kalau dia sifatnya mungkin di belakang layar atau misalnya sebagai front end atau back end developer, dia coding, mungkin yang dibutuhkan adalah tingkat logic dia atau tingkat smartnya. Nggak perlu good looking, ke kantor pakai kaos seperti Mark Zuckerberg juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak harus good looking dengan menggunakan sepatu pantofel, celana kain dan sebagainya ya. Nah, jadi lihat tingkat kepentingannya. Ketika kalian bisa mencuri skor tinggi di tingkat kepentingan tinggi, maka itu akan dikali. Maka kolom pertama dikali 5, kolom kedua dikali 4, kolom ketiga dikali 2, karena tingkat kepentingan tes kepribadian adalah 2, kolom keempat dikali 3, maaf tadi mungkin salah ya, kolom ketiga dikali 2, kolom keempat dikali 3, kolom kelima dikali 3. Karena itu adalah tingkat kepentingan. Setelah kalian kali-kali-kali sesuai dengan uh, tingkat kepentingan yang kita tentukan, ya, misalnya gini, ada pertanyaan, Bu, boleh nggak saya membuat tingkat kepentingannya 5 semua? Jangan. Kalau kalian bikin tingkat kepentingannya 5 semua, kasihan orang yang jatuh di satu poin. Jadi berikan poin tidak terlalu tinggi bagi kriteria yang mungkin tidak begitu kalian butuhkan, itu sebagai kriteria sampingan, gitu ya. Contoh pemain bola, ini semua status tentang kemenangan Indonesia kemarin bola. Sekarang, kalau kita bicara pemain bola, apa kriteria paling dominan? Lari misalnya, kemampuan larinya, skillnya, itu kalian hitung ketika kalian punya klub bola, kemudian kalian mau merekrut pemain bola. Sekarang, apakah dia penampilan lah, wajahnya lah, mungkin apa, itu apa kalian mau nilai? Bisa Bu dinilai supaya misalnya mereka akan ini boleh, tapi jangan tinggi-tinggi, jangan 5 tingkat kepentingannya, 2 atau 1 nggak apa-apa sebagai pelengkap aja. Jadi jangan memberi tingkat kepentingan 5 semua ya, itu merugikan bagi orang yang menjadi apa ya istilahnya yang mau kita ranking gitu ya. Jangan berikan tingkat kepentingan sama. Ada yang tinggi sebagai dominan, ada yang rendah, ada yang di tengah ya. Kalian nggak mau kan ketika wawancara pegawai atau wawancara ketika kalian masuk kerja nanti semua poin dibuat sama, kan kalian nggak mau. Mesti kalian butuh yang mana yang dominan, itu yang kalian siapkan. Nah, setelah kolom-kolom ini kalian kalikan dengan tingkat kepentingan, ini hasilnya. Ini yang tadi dikali 5, ini yang tadi dikali 4, ini yang tadi dikali 2, ini yang tadi dikali 3, ini yang tadi dikali 3. Kalau kita ingat AHP kemarin, portofolio, tes tertulis, tes kepribadian, wawancara, membuat makalah, semuanya benefit. Ya, semuanya benefit. Di sini semua benefit nih, ya. Tidak ada yang cost. Semuanya mau yang portofolio terbaik, semua mau yang tes terusnya terbaik, yang tes kepribadiannya terbaik, yang wawancaranya terbaik, yang membuat makalahnya terbaik. Ini semua benefit. Tidak ada yang cost, ya. Semuanya benefit. Sekarang saya minta kalian memilih satu tertinggi dan satu terendah dari setiap kolom. Maka yang tertinggi adalah 3, yang terendah adalah 1. 9528. Kebetulan sama nilainya. Di kolom kedua, yang tertinggi adalah 244, yang terendah adalah 183. Kebetulan sama nilainya, ada 183, ada 3. Di kolom ketiga, yang tertinggi adalah 1,1, yang terendah adalah 0,8. Di kolom keempat, yang tertinggi adalah 176, yang terendah adalah 1,1. Cuman memang kebetulan angkanya, walaupun ini row-nya 4, sama-sama ya row-nya. Karena udah dinormalisasi matriknya. Kemudian di kolom kelima yang tertinggi adalah 2,0, yang terendah adalah 1,0. Sudah sepakat di situ, nggak ada yang bingung terhadap tabel ini, karena ini kita dapat dari hasil normalisasi tadi, dapat angka ini, kemudian kita punya tingkat kepentingan 5, 4, 2, 3, 3 tuh kalian yang nentukan sendiri besok di kasus-kasus kalian, nggak usah tanya, Bu, ini kok bisa 5, 4, 2, 2, 3, 3, boleh nggak saya 5, 4, 2, 2, 2? Boleh, asal jangan 5 semua. Ya, kalian yang bikin kan? Nah, setelah itu, per kolom kalikan dengan tingkat kepentingan di kolom tersebut. Kolom pertama 5, kalikan, kolom kedua 4, kolom ketiga kalikan 2, kolom keempat kalikan 3, kolom kelima kalikan 3. Dapatnya ini, lalu kalian tentukan mana yang tertinggi, mana yang terendah. Dapatnya adalah
nilai ini, ya. A plusnya itu adalah solusi ideal positif, A minnya adalah solusi ideal negatif. 3219 yang 2 row kebuang ya, yang 2 row kebuang. Tapi tidak selamanya, nanti dia kembali lagi ke kolom itu ya. Kita cuma mau meminimalisir ini loh. Ini tuh yang tertinggi 3, yang terendah ini gitu ya. Atau kalau kalian mau, oh ya sorry. Kalau kalian, saya share ulang aja ya. Nah oke, kalau sudah sampai di sini, kita masuk ke hal yang lebih fokus ya. Sudah dapat kolom ini tampilkan di layar ya, tampil ya, saya share ya. Sekarang kalian bikin Excel seperti ini. Ini kan kolom yang tadi, keputusan normalisasi matrik yang tadi, ya. Kemudian kalian kan bikin angka tertingginya. Ini kalian pilih 325, 47, terus kemudian kalian pilih 19, 25 itu sebagai alternatif ideal negatif, yang ini alternatif positifnya. Sekarang kalian harus membuat tabel baru untuk per orang, Bapak Chandra, Bapak dan sebagainya itu, menghitung Euclidean distance yang tidak ada di AHP maupun SAW dengan menggunakan jarak Euclidean distance, akarkan penjumlahan dari setiap kolom itu dikuadratkan sampai selesai. Dapatnya ini. Nah, sekarang satu aja saya beri contoh dari mana dapat angka 17907. Untuk solusi positif atau simbolnya S plus dan solusi negatif atau simbolnya S min. Ya, caranya lihat di tabel ini. Saya bikin Excel-nya di sini itu sebenarnya gambaran dari Excel yang ini ya, tabel yang ini. Biar jadi satu layar kita munculkan di sini. Caranya untuk mendapatkan S plus adalah akar dari nilai tertinggi ini, nilai tertinggi yang warna hijau ini, ya kan? Nilai tertinggi ini dikurangi 19528. Jadi nilai yang paling tinggi dikurangi 19528, dah tutup kurung, pangkat 2, ditambah lagi, ya ini kan tadi ditambah ini, yang nilai tertinggi kedua, dikurangi 18300 dikuadratkan, ya, ditambah, bisa ya dipahami ya? Oh gini aja deh. Bentar ya. Saya copy, saya tampilkan di sini aja ya. Di sini ya. Nah, gini ya. Ini terus gambar ini tuh saya copy, saya tulis di bawahnya ini gini. Nah, kayak gini ya. Caranya kalau kalian mau mendapatkan angkanya itu adalah ini 32547 ini dikurangi ini, yang nilai terendahnya mana? Ini kan nilai terendah kan? Nilai terendah ini kurangi, setelah dapat kurang dapat hasilnya di pangkat 2, ditambah nilai yang tertinggi, dikurangi kolom ini, pangkat 2, ini terus gini, pangkat 2, dijumlah, itu adalah nilainya si Bapak A. Gitu ya, bisa ya? Kalau Ibu B gimana? Ibu B, ini kita mau bicara S plus dulu, jadi nggak usah bicara nilai terkecil. Kita ngelihatnya warna hijau aja, yang kuning jangan dilihat dulu. Sekarang Ibu B. Ibu B nilai portofolionya gimana? Ibu B ini nilai portofolionya adalah baru nilai Ibu B ya, nilai gabungan semua untuk solusinya Ibu B adalah 3257 dikurangi 26038, hasilnya pangkat 2 ditambah 24400 dikurangi 2400 pangkat 2 ditambah nih seterusnya gitu. Seterusnya ya. Nah, hasilnya adalah ini untuk solusi ideal negatif Bapak A, B, C, D. Negatifnya gimana? Negatifnya adalah nilai terendahnya ini, ya, nilai terendahnya dikurangi ini, pangkat 2, ini tambah pangkat 2, terus gitu. Atau gampangnya kalian lihat Excel ini aja deh. Solusi ideal positifnya adalah S35 ini, berarti kan yang ini yang hijau ya, kalau ini yang hijau ya. 32457 ini dikurangi
ini C30 ini hasilnya pangkat 2 ditambah yang kolom D35 ini 244 ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah begitu seterusnya. Jadi kita sudah kalau udah bicara solusi ideal positif negatif sudah nggak ada portofolio, tes tertulis, tes udah nggak ada penjumlahan dari solusinya itu. Makanya hasilnya adalah S plus untuk Bapak ABC tadi dan X solusi negatifnya untuk Bapak Ibu ABC tadi. Dapatnya ini. Nah, sekarang ini saya nggak nulis nama ABCD-nya ya, dengan harapan kalian masih ingat urutannya Bapak A, B, C, D ini. Sini. Nah, begitu kalian sudah dapat S plus S min, kalian masuk ke orang-orang tadi yang dijadikan alternatif. Caranya, rumusnya gampang sekali untuk mencari RC. Ya, gampang sekali untuk mencari RC. S min dibagi S plus, ini plus ya bukan bintang, ditambah S min. Contoh, Bapak A. Bapak A itu kalau rumusnya S min dibagi S plus tambah S min, Bapak A ya, berarti 05883 dibagi 1907 dikurangi 0853. Gitu nilai Bapak A. Maka nilai RC-nya untuk Bapak A itu 02473. Nilai RC-nya Ibu B 04025. Nilai RC-nya Bapak atau relative closeness atau similarity-nya ya, kedekatannya dari solusi ideal yang mau kita cari nih, mana yang berprestasi. Berarti kita mau mencari relative closeness atau RC 0,5879 dan Ibu D 0,4518. Di mana-mana kalau mau ranking kita cari nilai paling tinggi dong ya. Berarti Bapak C ini adalah ranking 1. Ibu Desi ranking 2, Bapak Chandra ranking 1, Ibu Berti ranking 3, Bapak Ali ranking 4. Jadi kita mencari siapa yang terpilih untuk menjadi guru berprestasi adalah Bapak Chandra dengan nilai 0,5879. Walaupun sistem pakar itu bentuknya rekomendasi. Ketika kita sudah keluar nih yang terpilih dari 4 orang Bapak Chandra nih. Nah, tetap namanya pengambilan keputusan itu diputuskan oleh decision maker atau pengambilan keputusan. Sistem hanya membantu memberikan rekomendasi bahwa yang terbaik dari 4 orang itu adalah Bapak Chandra. Tapi hasil keputusan kalau dari pihak pimpinan, kepala sekolah mengatakan saya punya alternatif lain, ya nggak apa-apa. Itu serahkan pada decision maker, gitu ya. Nah, mudah sebetulnya, tapi nanti kalian akan agak kesulitan di menghitung jarak Euclidean distance. Ini dibutuhkan ketelitian tingkat dewa ya, ketika kalau misalnya kalian bikin coding mungkin ya susahnya di menghitung Euclidean distance ya. Tapi kalau ini pakai Excel gampang ya. Kalau kalian pakai Excel gampang sekali. Kalian sudah dapat tabel ini, kalian sudah tentukan mana yang paling tinggi, yang mana paling tinggi dari kolom ini, mana paling rendah, sudah dapat ini, udah tinggal dikurangi aja. 3 dikurangi 19 dikurang nanti dapat pangkat 2 ditambah 244 dikurangi 183 pangkat 2 ditambah 110 kurangi 0,83 pangkat 2 ditambah ini pangkat 2 ditambah ini kurang ini pangkat 2 akarkan semuanya itu nilai S plusnya Bapak A. Ibu B gimana? Berarti 3257 dikurangi 20 ini kurangi pangkat 2 ditambah 2440 kurangi ini tambah ini kurangi ini pangkat 2 tambah ini 17650 kurangi 1176 ini kurangi ya tambah. Nah, yang solusi ideal negatif gimana? Ya pilih yang warna kuning dong, namanya juga negatif. Berarti ini 19 kurangi ini pangkat 2 tambah gitu seterusnya. Rumusnya tuh cuman gini kok. Ini max minnya berapa, ini yang negatif milih yang min, kalau positif pilih max. Selesaikan semuanya dengan rumus. Caranya adalah jumlahkan semua pengurangan, ambil yang positif, berarti yang nilai tertinggi max. Kalau yang negatif berarti ambil yang nilai min, ya kan? Ambil yang nilai min, jumlahkan semua dengan simbol ini kan berarti penjumlahan ya. Ini penjumlahan, kurangi semua pangkat 2 tambah sampai habis, akarkan aja semuanya. Maka dapatnya nilai ini. Ya. 4 row ya karena cuma 4 alternatif. Kalau kalian punya 7 row ya berarti 7 alternatif gitu aja ya. Nah, begitu dapat ini mau ngitung RC itu cuman hitungnya S min dibagi S plus tambah S min, cuman gitu aja.
Jadi nilai RC itu gampang ya. Kalau Bapak A berarti S plus dia 17907, S min dia 05883. Ngitung rankingnya berarti 0,5883 dibagi 17907 kurangi 05883, nilainya ya ini 02473. Kan rumusnya cuma gini ya, bukan dikurangi, tambah ya, maaf ya, ditambah. Tambah S min dibagi S plus tambah S min. Rumusnya itu untuk mencari relative closeness. Oke, ini udah selesai ya. Kalian keburu tidur nanti di sana. Saya mau tanya, kalau paham, ya Mbak Frida, terima kasih ya. Berarti udah paham ya. Kalau paham, coba beri simbol love. Oke, terima kasih Alfa, Wiratmaja, Rio, Rahel, Ageng, semua ini, Ageswara juga, Krisna, Gustansyah, Yedit, ya Hairullah, semua, Anas ya, dan teman-teman yang lain ya, mungkin sudah hilang love-nya ini ya. Oke, Faris ya, Windy, Malik ya. Ini mau saya share sekarang ya, PPT-nya habis ini langsung saya share supaya yang malam ini mungkin mau ngutak-ngutik boleh. Saya tutup ya, kalian presensi tidak saya perhitungkan ya. Silahkan kalau misalnya sepada sudah bisa dibuka, kalian presensi aja. Cuman dipastikan sebelum menjelang UAS, presensi itu kalau kurang lapor saya ya, kalau enggak nanti kalian nggak bisa ikut UAS ya. Kalau kurang presensinya biasanya namanya nggak muncul di lembar presensi, itu yang gawat. Ternyata lupa, bukan tidak pernah hadir kuliah tapi lupa. Itu disampaikan karena nanti jangan sampai ketika kalian masuk ruang UAS mengumpul tugas nama kalian nggak ada di presensi. Biasanya kalau kurang dari 75% dia otomatis hilang gitu ya. Adik-adik terima kasih sekali perhatiannya. Maaf seminggu ini dan sampai seminggu depan kami semua bukan hanya saya di jurusan agak hektik menangani kakak-kakak kelas kalian yang mau oh ya, laporkan saja nanti di grup siapa yang lupa absen mau saya screening supaya kalian ketika UAS tidak ada masalah dengan tidak munculnya nama ya di presensi. Oke, paham ya semua penjelasan hari ini Topsis. Minggu depan akan saya jelaskan lagi bagi mungkin yang beberapa masih tidak ikut hadir karena ada halangan dan sebagainya, saya tetap akan membuka kelas Topsis. Untuk project itu masih 2 minggu lagi ya. Saya tidak mengumpulkan project minggu depan. Project saya buka di Google Drive maksimal 2 minggu lagi. Kalian boleh upload. Kerjakan sama seperti pada saat SAW-AHP ya, tetap ada jurnalnya, tetap ada Excel-nya, karena kalian membutuhkan Excel di hitungan Euclidean distance, nggak bisa manual. Lalu PPT-nya. Case-nya boleh sama. Bu, kemarin saya kafe, sekarang mau kafe lagi. Boleh, silahkan ya. Saya tidak membatasi case ya. Lalu setelah Topsis, berarti kita sampai 2 minggu ke depan, di minggu ketiga setelah ini, Topsis itu tidak usah ada kuliah online ya, kalian saya bebaskan untuk mengerjakan secara mandiri. Selanjutnya saya akan masuk Fazi. Boleh, kriterianya boleh sama. Kriteria boleh sama, kasusnya boleh sama, kelompoknya boleh sama, terserah. Yang saya minta kalian paham apa itu grade, apa itu tingkat kepentingan. Karena kita berbicara dua hal berbeda di Topsis. Grade itu adalah penilaian ketika dia melakukan wawancara mungkin, atau mungkin kalau jarak itu ya kita lihat grade-nya dekat jauh itu berarti bagus gitu ya. Kalau tingkat kepentingannya kita lihat mana lebih penting, apakah kalian kalau milih kafe itu mentingin jaraknya sama rasanya, itu tingkat kepentingan kalian atur sendiri deh ya. Yang penting Euclidean distance tidak boleh salah ya. Apalagi besok kalau TA kalian milih TA-nya pakai Kamin cluster gitu, rumus-rumus Euclidean distance tetap terpakai. Karena menghitung jarak solusi ideal itu tidak hanya pada Topsis. Ketika kalian nanti TA dan memilih clustering untuk mencari mahasiswa dari IPK, kalian harus menentukan dulu IPK ideal ya. Sehingga nanti ada jarak menghitung Euclidean distance juga. Ya, itu tetap dipakai. Rumus akar nilai maksimal dikurangi per kolom pangkat 2 sampai selesai itu akan dipakai dimanapun. Oke. Ya, Mas ini Japri, tapi karena direct message nggak saya sebut namanya ya. Ya, boleh, kriteria boleh sama. Terima kasih adik-adik perhatiannya. Selamat istirahat. Mohon maaf sekali lagi saya mengambil waktu istirahat kalian di malam hari untuk menyelesaikan kuliah ini. Recording akan saya share, PPT akan saya share, PPT yang sebelumnya delete aja karena ada beberapa slide yang saya tambahin. Sekali lagi kita nggak usah nggak usah screenshot
foto dan sebagainya, nggak usah ya. Karena saya tahu posisi kalian mungkin di kasur, di mana-mana, di jalan dan sebagainya. Oke, saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Selamat belajar, semoga semuanya sukses. IF bisa lulus semua dengan secara on time, mendapatkan inspirasi dari setiap kuliah untuk ide-ide tugas akhir. Saya tutup sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima makasih kasih, Bu. ya semuanya. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Terima kasih.